Saudaraku, mari kita bersama-sama merenungkan dan memberikan suatu pernyataan untuk kita semua masing-masing. Silakan nanti Bapak bisa memberi tanggapan. Yang pertama kita ada pertanyaan bahwa apakah arti kematian Kristus bagi Bapak, Ibu, dan Saudara? Nah, silakan berikan tanggapan. Apakah arti kematian Kristus bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara? Ini sesuatu yang menarik nih sebenarnya, karena pasti namanya arti itu ya sesuai dengan apa yang kita Anugerah. anugerah ya, anugerah betul. Anugerah keselamatan bagi orang yang percaya ya. Ya, puji Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa yang lain silakan arti kematian Kristus bagi Bapak Ibu. Di dalam ayat 8 di sana dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudaraku, inilah sesuatu yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Kalau mungkin dunia kan berkata kalau udah mati ya udah selesai gitu ya. Tetapi justru disinilah sebuah kebenaran yang menjadi kebenaran kita orang percaya. Ketika Yesus mati, ada sesuatu yang luar biasa bagi kita. Artinya apa? Melalui kematian Kristus, kita dihidupkan. Nah, artis ini bukan berarti artis secara secara jasmani ya, tapi artis secara mati rohani. Di dalam Roma 3:23 dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, apa yang dikatakan di tadi betul bahwa anugerah yang terbesar bagi kita adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Selamatnya dan kita percayai bahwa kematian Tuhan Yesus bagi kita adalah satu cara Allah membawa kita kembali kepada kehidupan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari yang pertama ini kita bersama-sama renungkan bersama-sama. Apakah arti kematian Kristus bagi kita? Besok kita akan memperingati Jumat Agung, seperti apa yang setiap tahun kita rayakan, kita nikmati, dan bagi orang Kristen itu setahun ada dua peristiwa yang luar biasa, yaitu kematian dan kelahiran. Ini menjadi suatu perayaan, menjadi peringatan yang luar biasa. Tetapi apakah ini sungguh-sungguh membuat arti bagi kita? Kita memberi arti bahwa kematian Yesus itu bukan kematian yang ya itu maunya Tuhan gitu ya. Enggak. Tapi apakah kematian Kristus itu kita rasakan dalam hidup kita, bahwa kita ini sekarang tidak akan mati lagi. Ya mungkin tubuh jasmani kita akan mati ketika kita dipanggil Tuhan. Tetapi ada kehidupan kekal yang sudah Tuhan janji, yang Tuhan nyatakan buat kita, yang harusnya itu mendorong kita semakin hari apa? Semakin hidup seturut kehendak rencana Tuhan. Artinya apa? Kita sudah tidak punya harapan tadi, tetapi oleh kematiannya kita diberi pengharapan. Pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang PHP seperti istilah sekarang ya, tetapi pengharapan yang pasti. Saudaraku, aplikasi dalam kehidupan masa kini apa dari arti kematian ini? Artinya apa, Bapak Ibu? Terusnya sebagai orang percaya kita tidak takut lagi. Bukankah hal yang hakiki yang dicari setiap orang, setiap manusia di muka bumi apa? Keselamatan. Itu hal yang hakiki kan? Saudaraku, kalau nyari kekayaan, ada ujungnya enggak? Nyari jabatan, ada ujungnya enggak? Nyari materi, ada ujungnya enggak? Semua hampir tidak ada ujungnya, Pak. Akan terus dan terus dan terus dan terus sampai nggak ada berhenti gitu. Nah, saudaraku, tetapi sebuah pengharapan kekal yang diberikan Tuhan melalui kematiannya sudah nyata bagi orang-orang percaya. Sehingga apa? Yaitu menjadi tujuan hidup kita. Ketika Tuhan Yesus izinkan kita masih di tengah dunia ini apa? Mari kita memberi arti kematian bagi Tuhan. Kita senantiasa memberi hidup, memberikan hidup kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk tidak takut lagi. Kita tidak akan takut kehilangan apapun yang kita miliki di dunia ini ketika Tuhan ambil. Tetapi yang lebih takut adalah ketika kita kehilangan keselamatan dan kehidupan kita. Apa bisa terjadi? Bisa terjadi. Wah, enggak Pak, enggak mungkin lah saya istilah kata itu dalam bahasa yang ini saya murtad, enggak mungkin lah. Ya kita tidak tahu, ya kan?
Namanya manusia bisa berubah kapanpun, situasi apapun bisa berubah. Dalam situasi-situasi terdesak, dalam situasi sulit pun manusia bisa berubah. Tapi saudara, harapannya dari pertanyaan pertama ini menjadi satu aplikasi dalam kehidupan kita. Yang hakiki, yang kita pegang itu adalah hakiki dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan tadi. Artinya apa? Dikatakan tadi, jika demikian, apakah hendaknya kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa semakin bertambah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalam dapat hidup di dalamnya? Saudara, itu yang pertama. Mari semakin hari memberikan arti bahwa kematian Yesus bukan kematian yang kematian yang biasa-biasa, tapi kematian yang luar biasa. Dia telah rela memberikan nyawanya bagi kita, orang berdosa, untuk diberi keselamatan kekal. Nah, yang kedua, mari kita bersama-sama, bagian kedua ini pertanyaannya adalah, apakah arti dosa tidak berkuasa dalam hidup kita? Wah, ini menarik nih harusnya nih. Apakah arti dosa tidak berkuasa dalam hidup kita? Yuk, silakan Bapak memberikan masukan, memberikan tanggapan. Ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, silakan Bapak menjawab. Itu ada di ayat 10 ya Pak ya. Tadi pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan nomor 2 Pak ya. Arti dosa tidak berkuasa dalam hidup Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi ketika Tuhan sudah mati bagi kita semua, ya kita udah di dalam Tuhan dan kita jadi milik Tuhan, dan ya dosa tidak berkuasa. Ini ya Tuhan, kita udah ditebus dengan Tuhan, dan itu. Betul. Jadi artinya dosa kita sudah dibayar lunas, ya kan, oleh Tuhan, sehingga kita tidak berdosa lagi, kita tidak kehilangan kemuliaan lagi karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Nah, pertanyaan yang terbalik bagi kita semua, apa kita nggak bisa berbuat dosa? Sangat mudah sekali. Sangat mudah, betul ya, benar Bu, sangat mudah kita berbuat dosa ya. Ya, sangat mudah. Nah, saudara, dosa itu kan dalam artian kan panjang ya. Dosa itu bukan hanya ketika kita melakukan seperti dikatakan hukum Taurat itu ya, 10 perjanjiannya ada berzina, ada segala macam dosa bukan itu kan. Tapi kan dosa itu adalah sesuatu yang menyimpang dari kehendak Tuhan, sesuatu yang belok dari rencana Tuhan, itu harus berdosa. Bahkan pikiran kita pun bisa menjadi dosa. Nah, saudara, karena bahwa ketika kita sudah percaya, karena dikatakan Yesus sudah mati bagi kita, menebus dosa kita, artinya apa? Dosa tidak berkuasa kita lagi. Nah, saya tadi membuat pertanyaan terbalik. Apakah kita mungkin nggak bisa berdosa? Pasti berdosa. Tetapi dikatakan jangan sampai kita membuat bahwa nggak apa-apa lah, dosa kecil lah, nanti minta ampun lagi gitu ya. Wah, nggak apa-apa lah, nanti dosa pasti diampuni Tuhan kok gitu. Nah, saudaraku, ini mari kita renungkan bersama-sama bahwa arti dosa tidak berkuasa lebih kita, artinya apa? Mari kita menjaga, dikatakan ya. Sebab itu adalah dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya Bapak Ibu, jangan sampai kita menyalahgunakan kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Wah, nggak apa-apa lah. Kan orang dunia berkata apa? Dosa kecil, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ingat Bapak Ibu, ketika sesuatu yang kecil dimulai, akan menjadi besar. Sadar nggak sadar bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Iblis senang sekali ketika umat Tuhan sudah mulai bermain dengan dosa. Nah, inilah yang harus kita sampaikan dari kedua ini, bahwa ya artinya apa? Tuhan sudah memberikan kemampuan kita untuk melawan dosa. Tuhan sudah berikan senjata kita untuk melawan dosa. Tuhan sudah berikan hikmat kita untuk tidak berdosa. Tuhan senantiasa mendorong kita untuk sungguh-sungguh bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan Tuhan sendiri dikatakan dalam 40 hari kematian itu,
Paulus berkata, aku akan berikan roh penolong lain dalam kehidupanmu, yaitu Roh Kudus yang tinggal hatimu yang akan menolong kita, memberikan peringatan buat kita, menghindari kita untuk tidak berdosa. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita yakin percaya. Dosa tidak berkuasa hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa? Tidak menggunakan tubuh yang panah itu untuk berdosa dengan sengaja, pada akhirnya dapat dimanfaatkan iblis untuk dapat dosa kita. Saudara, yang kedua ini dari kita dapatkan bahwa mari kita sungguh-sungguh selalu hidup dengan Tuhan. Yang pada akhirnya Bapak segala pendusta disalahkan ya Pak. Iya, nyari-nyari pembenaran ya Bu ya. Itu dia. Iya. Wah, itu bahaya ya. Iya. Wah, ya. Iblis seneng tuh kalau udah gitu tuh. Iya, luar biasa. Iya. Oke, jadi yang yakin bahwa dosa tidak berkuasa dalam hidup kita, orang percaya. Yakin itu dan iman itu, sehingga apa? Ya, harusnya sebagai orang-orang percaya, kita selalu tadi itu ya, peka dalam kehidupan kita. Ya, manusiawi kalau kita salah, manusiawi lah kalau kita belok, tapi ketika kita salah, kita belok, kita ingat bahwa itu sudah mulai hati-hati dengan kita, hati-hati dengan apa namanya kita perbuat, kita lakukan, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, gitu ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah dikatakan, pertanyaannya adalah apakah arti hidup di bawah kasih karunia? Dalam ayat 14 ini dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia. Nah, saudaraku, ayo ada yang memberikan pendapat atau respon dari pertanyaan ketiga ini. Apakah arti hidup di bawah kasih karunia Tuhan? Kita masih hidup di bawah hukum Taurat? Tidak, kita di sini dikatakan ayat 14 bahwasanya sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya. Artinya apa, bahwa hidup kita ini dikatakan tadi apa? Tidak lagi bersinggungan dengan hukum Taurat. Tadi apa? Hukum Taurat itu memang sulit dan susah untuk kita dapat lakukan. Ya, di dalam perjanjian lama kita sering belajar, kita menghadapi ya sehebat Musa saja ya masih jatuh gitu ya. Sehebat Daud saja masih jatuh. Sehebat Abraham aja masih jatuh gitu ya. Iya, betul ya Bu ya. Sehebat orang-orang perjanjian lama masih jatuh. Tapi kita dikasih karunia apa? Kematian Yesus itu membawa kita sebuah anugerah, suatu kasih karunia yang kita tidak lagi terjerat atau kita tidak lagi berhubungan langsung secara textbook dalam Taurat, tetapi apa? Hidup kita dikasih karunia, artinya apa? Kita sudah diberikan suatu kebebasan. Ya, tetapi bisa jadi menjadi satu bagi, bisa jadi kesalahan ketika kita mengartikan hendak bebas dalam kehidupan kita. Wah, mentang-mentang hidup karena kasih karunia, dibilang hendak bebas, ya istilah kata dunia ya, muda senang-senang, ya kan, tua masuk surga gitu. Jadi menggunakan hidup yang artikan gitu ya. Nah, saudaraku, harusnya dikatakan tadi bahwa kita tidak lagi berada di bawah kasih hukum Taurat. Ya kita puji Tuhan karena kita sulit melakukan itu. Tapi kasih karunia itu harus senantiasa kita akan hidupi dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan ayat 6 bisa dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hidup, dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri oleh dosa. Sebab siapa yang telah mati, ya telah bebas dari dosa. Nah, saudaraku, ini menjadikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hidup kita dalam kasih karunia Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, mari saya membuat sebuah analogi sederhana begini. Kalau kita memiliki seorang bapak itu seperti Presiden Jokowi gitu, kita sebagai anak presiden, kira-kira apa yang dapat kita dapatkan dalam kehidupan anak presiden? Artinya apa? Ya semua fasilitas presiden kita bisa gunakan karena kita anak presiden, gitu ya. Yosafat anak saya gitu. Artinya apa? Ya dia bisa gunakan fasilitas yang saya miliki untuk dia, nggak usah bilang, nggak usah tanya, Pak ini boleh nggak usah gitu. Nah, saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya sebagai Tuhan selamatnya,
Kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah mati dan bangkit oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah bagian yang kita terima dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ya itulah kasih karunia yang diberikan buat kita. Milik Tuhan artinya milik kita. Tapi sekali lagi kita jangan mensalah-artikan, wah berarti saya bebas menggunakan segala waktu. Ya enggak juga kali gitu ya. Artinya apa? Tuhan tetap Tuhan. Karena aku adalah aku deh, udah yang dalam perjanjian lama ya. Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dan Dia adalah segalanya dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, yang ketiga ini menjadi satu kebenaran buat kita semua, bahwasanya kembali dalam aplikasi kita di kehidupan masa kini, ya kita jangan sampai menyalahartikan, menyalahgunakan kesempatan yang ada ini untuk sungguh-sungguh bisa bebas itu kita bisa melakukan keinginan sendiri. Mari kita semakin hari belajar kepada Tuhan, semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, kaitannya adalah dalam banyak hal segi kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, apa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena itulah satu hal yang kita lakukan. Apa kita merasa bahwasanya ketika Tuhan izinkan sesuatu dalam kehidupan terjadi, katakanlah kita dipercaya dengan materi, dipercaya dengan jabatan, dipercaya dengan berkat materi yang luar biasa, kita merasa itu milikku. Apakah kita merasa, oh itu loh kasih karunia Tuhan dibuat buat saya, sehingga aku harus melakukan yang terbaik, aku beri yang terbaik, dan aku tidak akan menyalahgunakan. Nah, saudaraku, itulah hal yang kita dapatkan malam hari ini, yang semakin hari akan menolong kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Semakin menolong kita untuk sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Dialah tujuan hidup kita. Karena dunia bukan tempat kita. Dunia hanya memberikan, Tuhan cuma memberikan waktu sementara kita dunia ini. Tetapi ketika kita di dunia, apa kita lakukan? Mari beri arti kematian Kristus menjadi sesuatu yang luar biasa. Kematian Yesus bukan sekedar kematian sama seperti manusia mati, tapi kematian Yesus memberikan sebuah pengharapan kekal bagi kita. Aplikasinya adalah, mari kita semakin hari senantiasa hidup seturut kehendaknya Tuhan. Kita tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, tidak melakukan keinginan hawa nafsu lagi, tetapi apa? Setiap apa yang kita lakukan, kita perbuat, kita selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini sesuai kehendak dan tidak? Yang kedua adalah dosa tidak berkuasa atas kita lagi. Artinya apa? Mari kita jangan pernah main-main dengan dosa. Tetapi sungguh semakin hari menggunakan tubuh yang panah itu dapat memuliakan nama Tuhan, menggunakan waktu yang ada, menggunakan talenta yang ada, menggunakan apapun yang Tuhan percayakan kita untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga tadi bahwa kita bersyukur pada Tuhan. Kita sudah berikan kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyanyikan kasih karunia itu. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita ditutup. Tetapi ketika kita masih bisa melakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan itulah yang kita lakukan, dan biarlah malam ini kita besok masukin di dalam peringatan Jumat Agung akan mendorong kita membuat hidup kita semakin hari semakin senantiasa merendah di depan Tuhan. Kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita percayakan adalah sebuah kasih karunia yang Tuhan nyatakan buat kita. Dan kita pun tidak punya apa-apa, tidak punya apapun. Karena kita seorang hamba yang sungguh-sungguh harus meletakkan diri bawah kaki Tuhan. Amen. Dan kita hidup seturut kehendaknya Tuhan. Kiranya kebenaran Tuhan berikan kesempatan buat kita. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sedang saya tingkatkan beliau dengan pada malam hari ini. Tuhan sudah memberikan pengajaran bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan malam ini kami sungguh-sungguh mau merenungkan dan sungguh-sungguh bertanya dalam kehidupan kami masing pribadi. Kami akan beri arti yang begitu luar biasa kematian Yesus bagi kita. Dan ketika kami memberikan arti yang benar bahwa kematian Yesus adalah kematian yang sungguh-sungguh luar biasa. Kematian Yesus adalah sebuah kasih yang dinyatakan bagi kami orang berdosa. Dan itulah akan mendorong kami Tuhan semakin hari semakin hidup seturut dengan rencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas malam hari ini. Dan semakin hari Tuhan kami sungguh-sungguh mau mendengarkan dan hanya hidup hanya meluahkan nama Tuhan. Karena Engkaulah tujuan hidup kami. Kami
Kami tidak akan mudah diumbangkan oleh dunia ini. Kami tidak mudah untuk dapat bahkan lari dari Tuhan, tapi justru mau menandakan Tuhan kita. Kami merasakan hidup kami semakin sulit di tengah-tengah tantangan, di tengah situasi. Kami yakin percaya Tuhan sudah memberikan kasih karunia yang begitu luar biasa untuk kami. Dan biar kami syukuri, kami yakin, kami nikmati, dan juga kami senantiasa berpaut kepada Tuhan sebagai tempat hidup kami. Terpujilah nama Tuhan sekarang, selama Bapa. Ada Tuhan Yesus menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin.